Di dalam video ini akan dibahas tentang bab 3 metode penelitian, yang mana terdapat 8 subbahasan. Yang pertama yaitu jenis rancangan penelitian, yang kedua populasi dan sampel penelitian serta responden, yang ketiga yaitu variabel penelitian, yang keempat jenis dan sumber data, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam teknik pengumpulan data dan analisis data, yang ketujuh yaitu langkah atau kegiatan penelitian, yang kedelapan yaitu jadwal penelitian. Subbahasan yang pertama yaitu jenis rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah persiapan dalam rangka kegiatan penelitian. Rancangan penelitian adalah serangkaian metode dalam prosedur riset yang dipergunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis ukuran variabel penelitian, di mana dalam hal ini nantinya akan ditentukan dalam rumusan masalah. Terdapat 5 jenis rancangan penelitian. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana hubungan antara data yang dikumpulkan dan pengamatan didirikan berdasarkan perhitungan matematika. Selanjutnya, rancangan penelitian kuantitatif. Biasanya dilaksanakan dalam kasus-kasus di mana penting bagi seseorang peneliti untuk memiliki kesimpulan atas pengolahan data statistik dan statistika dalam mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Jenis yang ketiga yaitu penelitian deskriptif, di mana dalam desain penelitian ini seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi penelitiannya. Jenis ini merupakan desain penelitian yang berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Dengan menerapkan desain penelitian deskriptif mendalam seperti ini, seorang peneliti dapat memberikan wawasan tentang mengapa dan bagaimana penelitian. Jenis yang keempat yaitu penelitian eksperimental, di mana digunakan untuk membangun hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi, yang merupakan desain penelitian kausal, di mana efek yang disebabkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen diamati. Jenis yang terakhir yaitu penelitian korelasional, merupakan teknik desain penelitian non-eksperimental yang membantu para peneliti untuk membangun hubungan antara dua variabel yang terhubung erat, yang mana diperlukan dua kelompok yang berbeda untuk melakukan metode desain penelitian ini. Tidak ada asumsi saat mengevaluasi hubungan antara dua variabel yang berbeda dan teknik analisis statistik yang digunakan untuk menghitung hubungan di antara mereka. Adapun untuk format penulisan rancangan penelitian dimulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, definisi konseptual, dan kisi-kisi instrumen. Subbahasan yang kedua, populasi, sampel, dan responden penelitian. Populasi merupakan sifat-sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala, atau objek yang dijadikan sumber data penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu responden. Responden adalah seseorang yang mampu menjawab serangkaian pertanyaan yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan bentuk pertanyaan tertulis melalui kuesioner maupun lisan melalui pedoman wawancara. Selanjutnya, kita masuk kepada subbahasan yang ketiga, yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Dalam penelitian terdapat sesuatu yang menjadi sasaran, yaitu variabel, sehingga variabel merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diobservasi atau diukur. Subbahasan keempat, jenis dan sumber data. Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu data kuantitatif, yang kedua data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau verbal. Data kualitatif dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan proses atau cara mendapatkan data. Data dibedakan menjadi data diskrit dan data kontinum. Data diskrit, data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang yang umumnya berbentuk bilangan bulat. Sedangkan data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran.
bisa berupa bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Yang kedua yaitu berdasarkan tipe skala yang digunakan. Data dibedakan menjadi 4, yaitu data nominal, di mana data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua yaitu data ordinal, di mana data yang berasal dari atau objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarannya. Yang ketiga yaitu data interval, di mana data hasil pengurangannya dapat diurutkan atas kriteria tertentu menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Yang terakhir yaitu data rasio, data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, dan data interval. Selanjutnya, sumber data. Berdasarkan jenisnya, sumber data dibedakan menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Sedangkan data sekunder adalah sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Di sini peneliti sebagai tangan kedua. Subbahasan kelima, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Menurut skenario Kartadinata, terdapat prosedur umum dalam mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data, yaitu yang pertama, merumuskan pokok-pokok masalah secara operasional, sehingga jelas aspek-aspek apa saja yang akan diungkapkan di dalam penelitian tersebut. Yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi instrumen sebagai pedoman atau panduan untuk menulis butir-butir pertanyaan, di mana di dalam kisi-kisi tersebut setidaknya harus tergambarkan pokok masalah, perincian masalah, sumber data atau responden dari mana data itu diperoleh, dan jenis instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu penulisan butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan perincian masalah. Yang keempat yaitu uji coba instrumen untuk menguji kualitas instrumen secara empirik. Yang terakhir yaitu penyusunan instrumen dalam format yang memadai. Subbahasan ke-6, teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama pada masalah tentang sebuah penelitian. Pada teknik pengumpulan data, terdapat 4 teknik yang digunakan, yaitu teknik observasi, yang merupakan cara mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap suatu keadaan, situasi, peristiwa, kegiatan, ataupun perilaku. Teknik yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat komunikasi langsung. Teknik yang ketiga yaitu teknik angket, merupakan teknik pengumpulan data secara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden secara tertulis pula. Teknik yang terakhir dari pengumpulan data adalah teknik inventory, yang mana inventory adalah alat pengumpul data yang sifatnya mengukur kecenderungan karakteristik perilaku individu, baik dari sikap, kepribadian, minat, motif, emosi, dan sebagainya yang bersifat tidak intelektual. Adapun untuk teknik analisis data dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi non-numerik dengan azas filsafat positifisme, yang mana penggunaan teknik ini biasanya membahas secara konseptual terhadap suatu permasalahan dan tidak terganggu dengan data-data angka. Teknik analisis data kualitatif dapat dibagi menjadi analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan teori beralas. Yang kedua jenis analisis data yaitu data kuantitatif, merupakan kegiatan analisis data yang mengolah data-data numerik seperti penggunaan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya. Adapun untuk teknik analisis data kuantitatif ada beberapa macam jenis. Yang pertama yaitu data kuantitatif deskriptif dan analisis data kuantitatif inferensial. Subbahasan ke-7, langkah kegiatan penelitian.
Yang pertama yaitu merumuskan masalah, kemudian melakukan hipotesis atau membuat hipotesis. Yang ketiga yaitu menetapkan variabel penelitian. Selanjutnya menetapkan prosedur kerja. Selanjutnya mengumpulkan data, kemudian mengolah serta menganalisis data, kemudian membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Subbahasan yang terakhir, jadwal penelitian. Penjadwalan penelitian merupakan janji peneliti dalam bertanggung jawab atas proyek penelitiannya, janji kepada diri sendiri dan janji kepada pemberi pekerjaan atau dalam hal janji kepada pemberi dana. Biasanya, jadwal penelitian berisi tentang tahap kegiatan dan waktu pelaksanaan penelitian. Melalui jadwal penelitian, pembaca bisa melihat proyeksi dari keseluruhan kegiatan penelitian yang diusulkan.